Saudara, selamat malam. 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin tidak lepas dari sorotan kinerja para pembantunya. Di periode awal ini muncul kritik keras dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait ada Menteri Jokowi yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan cenderung melakukan pencitraan demi pemilu 2024. Lalu siapakah menteri yang dimaksud dan bagaimana kinerja para menteri Jokowi setahun pemerintahan ini? Benarkah reshuffle, kocok ulang di depan mata? Terlepas dari pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi Mania, sejumlah lembaga survei telah beberapa kali merilis hasil survei terkait kinerja Menteri Kabinet Indonesia Maju. Hasil survei Indobarometer pada Februari lalu menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri yang memiliki kinerja paling moncer dengan 26,8%. Peringkat kedua ditempati Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan 13,9%. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir ada di peringkat ketiga. Dan sementara saudara, lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada Juli lalu, makin dekat ini, merilis hasil survei evaluasi pelaku usaha terhadap kinerja Kabinet Jokowi Ma'ruf. Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap Sri Mulyani kali ini nomor 1, 61,4%. Sedangkan nomor 2 Erick Thohir 57,7%. Di bawahnya dari nomor 1 turun ke nomor 3, Prabowo Subianto dengan 57,6%. Ini dua survei yang berbeda dengan waktu yang juga berbeda. Litbang Kompas, saudara, juga pernah melakukan jajak pendapat mengenai perbaikan kinerja kabinet. Pada Juli lalu, sama dengan indikator politik, salah satu yang ditanya adalah mendesakkah Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet, kocok ulang kabinet, reshuffle. 69,6% responden menjawab mendesak. 21,6% responden memilih tidak mendesak. Sedangkan sisanya menjawab tidak tahu. Siapa sebenarnya Menteri P, Mr. P yang dimaksud? Kita akan tanyakan langsung ke Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, setelah tayangan berikut ini. Satu tahun lalu, Presiden Jokowi memamerkan para menteri kabinet di periode kedua pemerintahannya dengan cara tak biasa. Pada momen ini, Presiden Jokowi langsung memberi peringatan soal visi misi tunggal untuk pemerintahannya 5 tahun ke depan. Presiden Jokowi tegas menyebut tak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden. Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang nggak serius, yang nggak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Dah. Presiden Jokowi kembali mengulang peringatan yang sama pada para menterinya saat sidang perdana Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi menyatakan kerja kabinet adalah kerja tim. Para menteri diminta Presiden menghilangkan egonya. Bahwa tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Kerja kita adalah kerja tim. Bukan kerja menteri per menteri. Bukan kerja sektoral. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin memasuki tahun kedua. Tantangannya tak mudah. Ujian soliditas hingga totalitas menteri kabinet pun mengemuka. Tahun pertama di periode kedua mulai berembus kritik kinerja Menteri Jokowi yang terlontar dari partai yang menaungi Jokowi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir totalitas menteri terkait pencitraan untuk Pilpres 2024, meski tidak disebut siapa menteri yang dimaksud. Ketika ada indikasi menteri yang terlalu berimajinasi pada kontestasi pemilu 2024, dan melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai pembantu presiden. Ujar Hasto, tepat di 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf, 20 Oktober lalu di laman liputan6.com. Sentilan atas kinerja Menteri Jokowi juga datang dari kelompok relawan Jokowi yang menyebut
ada menteri berinisial P yang kinerjanya dinilai tidak memuaskan dan justru dinilai sibuk berbisnis dan berpolitik. Polemik inisial P yang hari ini ramai di media sosial dan juga media-media nasional, bahwa inisial P ini saya coba kerucutkan menjadi pra yang diakhiri dengan O. Nah, artinya kenapa saya tidak ingin menyebutkan langsung nama ini ke publik, karena memang saya punya komitmen untuk merilis nama-nama inisial ini dan nama-nama yang akan dicopot dan diresapel nanti. Terkait tudingan relawan Jokowi mania, Partai Gerindra pun angkat bicara membela Prabowo Subianto. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, benar nggak Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo sibuk bisnis, bisnis yang mana? Prabowo kan ke luar negeri. Itu penjajakan sistem pertahanan, dan itu menjalankan perintah Presiden, Pak Jokowi. Ujar Sufmi Dasko dalam laman detik.com. Presiden Jokowi pernah melontarkan ancaman perombakan kabinet, namun hingga kini tak terjadi. Kala itu Presiden geram karena kinerja kabinet dinilainya biasa-biasa saja. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Dalam survei Litbang Kompas, kepuasan kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf dijawab 39,7% responden. Sementara 5,5% responden menjawab sangat puas akan kinerja Jokowi. Mayoritas responden sebanyak 46,3% responden menjawab tidak puas kinerja Jokowi. Presiden Jokowi pernah berucap, di periode kedua pemerintahannya, Jokowi akan memimpin Indonesia tanpa beban, sekalipun harus menempuh jalan yang tak populer. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tahun pertama terlewati, bagaimana dengan tantangan di tahun kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Masihkah para menteri kabinet Indonesia Maju setia dengan visi misi tunggal, yakni visi misi presiden, bukan visi misi menteri? Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Mania, Joman, Immanuel Ebenezer, Sekjen P3 Arsul Sani, dan Ketua DPP Partai Gerindra Fasko Ruseimi. Selamat malam Bapak-Bapak. Bung Immanuel ada di depan saya, tapi kita tetap melakukan jaga jarak, physical distancing, ini sekitar 3 meter. Mungkin bisa dicopot nggak apa-apa? Bung Immanuel, kalau Anda, iya, baik. Supaya bisa lebih jelas, karena tetap kita menjaga jarak ini 3 meter. Saya ingin tanya, Anda sebutkan tadi P, disebutkan lagi dikerucutkan pra, ya kan? Kalau saya sebut pra ini ada 3 kalau nggak 4 menteri. 3 menteri yang langsung disebutkan pra adalah, saya sebutkan Pak Prabowo, ada Pak Pratikno, ada Pak Pramono Anung, Pak Pram. Kalau nggak mau disebut Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo juga pra juga, tapi depannya E. Jadi yang mana pra ini? Ya, inisial P ini kan menggulir begitu banyak. Akhirnya coba saya mengkerucutkan menjadi pra dan diakhiri oleh O. Oke. Kemudian kayak tadi Mas Aiman sudah sebutkan, di antara 4 itu kemungkinan besar ada. Oke, semuanya pra dan akhirnya O nih, Pramono, Ya. Pratikno, Ya. Prabowo, Edi Prabowo. Kita lihat dari 4 orang itu, yang kita lihat sibuk berbisnis dan berpolitik, ya kita bisa lihat gambarkan aja hari ini. Bisnisnya apa? Di Kalau antara sekarang Pak, kita bicara Pak Prabowo sekarang lagi di luar negeri, bisnis alutsista untuk negara kita, kan begitu. Ini bisnisnya bisnis apa? Bisnis pribadi, bisnis untuk negara, atau bisnis apa? Gini, berbisnis itu kan nggak mesti harus orang keluar negeri. Dalam rumah pun juga bisa berbisnis, apalagi keluar negeri. Oke. Gitu. Artinya jangan juga terjebak dengan persoalan dia pergi tidak pergi. Orang duduk kayak sekarang bisa berbisnis, bisnis online aja semua orang di rumah kok. Oke. Nggak mesti harus keluar negeri. Apalagi orang yang keluar negeri gitu loh. Apalagi orang yang keluar negeri. Iya. Saya mau sebutkan. Jadi maksud Anda bukan Pak Prabowo? Soal Prabowo atau tidak, saya tidak mungkin untuk menjawab hari ini ya.
Biarkan nanti aja pas waktunya saya akan menjawab itu. Oke, saya belum puas dengan jawaban Anda karena masih belum mengerucut. Saya ingin kemudian lebih spesifik lagi, lebih dekat lagi, lebih kecil lagi. Apa yang kemudian Anda bisa sampaikan dari PRA ini? Anda sebut berbisnis, bicara soal 2024. Semua orang pasti akan kepikiran ya Pak Prabowo lah, karena Pak Prabowo masih mungkin untuk maju 2024. Berbisnis, iya ada alutsista. Tapi Anda mengatakan tadi bisnis nggak mesti keluar negeri, di rumah juga bisa. Jadi apa yang maksud? Ya gini loh. Kadang-kadang orang coba mengklarifikasi tentang Pak Prabowo. Pak Prabowo keluar negeri, memangnya orang keluar negeri nggak bisa berbisnis? Gitu loh. Jangan ke luar negeri, diam di rumah aja orang bisa berbisnis. Lagi juga gini, partai ini kenapa sih terlalu baper gitu loh. Baper sekali, saya lihat hari ini beberapa kali, saya lihat di media sosial terlalu, ketika saya coba melontarkan inisial P, semua langsung jaga Pak Prabowo, kemudian yang satu menjaga partainya. Kalau mau, menterinya klarifikasi ke kita. Mau nggak? Karena gini, Menteri yang yang mana dilantik maksudnya? itu kan nggak menterinya, tahu, bukan banyak. partainya. Yang disumpah itu kan menterinya. Oke. Menterinya aja dong ngomong dong ke kita. Ya salahnya apa menterinya? Karena kan nggak jelas juga ini kalau dilempar bisnis 2024. Saya coba kemudian untuk elaborasi. Pak Pramono 2024 kayaknya kecil deh. Pak Edi Prabowo ya nggak mungkin juga ngelangkain Pak Prabowo Subianto. Pak Pratikno di belakang layar. Yang cuma mungkin kan Pak Prabowo. Ini kan bayangan kalau saya baca. Jangan-jangan saya salah, bukan apa yang kemudian dimaksud oleh Bung Emmanuel. Benar nggak sih? Gini, ya saya coba sekali lagi saya tegaskan, inisial P yang pra dan berakhir dengan O ini nanti setelah rilis itu lebih apa? Tadinya kan saya coba berinisial P aja. Oke. Tapi saya coba mengkerucutkan menjadi pra dan O. Oke. Nah, kemudian berkembang itu seperti apa itu terserah lah. Tapi gini, partai-partai jangan baper. Gitu. Buat apa baper? Toh menteri ini kan disumpah, bukan partainya yang disumpah. Partai tidak pernah disumpah jabatan, tapi yang disumpah jabatan adalah menterinya. Oke. Kalau pertanyaan saya terakhir untuk kemudian menjawab soal ciri ini. Mungkinkah apa yang semua dipikirkan oleh orang-orang ini salah semua? Itu bukan maksud Anda. Yang mana? Kalau orang berpikir misalnya ke satu titik, ke satu sosok, bukan yang itu sesungguhnya. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin Berarti saya terjadi. coret Pak Prabowo. Ya siapapun mungkin. Oke. Karena gini. Karena Anda mengatakan mungkin, berarti saya coret Pak Prabowo. Maksud Anda adalah sekarang kita mengerucut ke Tidak tiga mungkin nama juga lagi. Tidak Prabowo. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Oke. Kemungkinan untuk selalu ada atau gini. Ini kan hasil diskusi kita dengan kawan-kawan relawan Jokowi dan juga beberapa kawan-kawan yang lain aktivis 98 melihat beberapa kinerja menteri kabinet hari ini yang kurang perform karena apa? Bisnisnya luar biasa, terlalu sibuk dengan bisnis, terlalu sibuk dengan berpolitik. Bisnis pribadi maksudnya? Ya mungkin dia kita lihat tidak berbisnis secara pribadi, mungkin rekan-rekanannya ini kan orangnya dia semua kita lihat. Oke. Lingkarannya. Lingkarannya dan rekanannya. Kalau lingkarannya udah pastilah. Oke. Lingkaran itu bagian rekanan dari core bisnisnya. Rekanan itu misalnya kaitan ke teman dekatnya atau lingkungan sebelumnya. Ya kalau kita mau lihat cek data ke belakang semua yang terlibat ketua partai yang terlibat korupsi itu kan ya lingkaran dia semua. Mereka yang punya deal tentang biaya politik di partainya. Nanti kalau kita buka nih kita baru mengkritik persoalan kinerja partai. Belum lagi kita masuk persoalan bagaimana mereka merampok uang negara di kementerian-kementerian. Mereka ini yang Anda maksudkan si menteri itu? Ya bisa. Iya atau tidak? Ya bisa, ya bisa tidak. Kan Anda punya data, Anda kemudian Kita menilai punya dia. data. Kita punya data. Nggak mungkin apa yang kita sampaikan di sini ditonton oleh sekian juta masyarakat, kita tidak bertanggungjawabkan secara Jadi menteri yang moral Anda dan maksud kepolisian itu, hukum. dia punya kecenderungan, Anda punya data yang tentu harus diverifikasi, Ya. bahwa ada uang-uang di kementerian, bukan hanya satu kementerian, Bukan. yang kemudian dicuri olehnya, dalam tanda kutip, misalnya untuk proyek dan lain sebagainya, dengan tujuan kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, tidak juga pribadi, bisa itu ke Kelompok? partai, kelompok, dan pribadi. Dan ini yang buat kita sebetulnya miris. Kok presiden seperti dibiarkan sendiri bekerja. Dan kita juga marah juga, jangan sampai gini.
Kan menteri teman dekatnya presiden. Musuh nyata presiden hari ini bukan yang terlihat, Ya. tapi mereka yang tidak terlihat. Tunggu sebentar, Anda menyebutkan semua yang pra tadi kan teman dekat presiden. Kalau seandainya Anda mengatakan bahwa ini seperti musuh dalam selimut, teman dekat presiden kok, presiden pasti tahu kan? Justru orang yang terdekat itu yang lebih berbahaya, bukan yang teriak-teriak hari ini turunkan Jokowi. Tapi kan Dan Pak presiden Jokowi kita tahu. udah mengingatkan Pak Presiden, ya mudah-mudahan Pak Presiden juga menonton acara ini. Yang berbahaya itu bukan musuh yang nyata di depan muka kita, tapi di lingkaran kita yang tidak nyata. Oke, saya nggak masuk akal karena begini, Pak Presiden kan tahu kalau seandainya dia macam-macam kan Pak Presiden bisa melakukan tindakan, mungkin nggak langsung mengganti, tapi kemudian dalam tanda kutip ya menghibernasi misalnya, tidak kemudian memunculkan di layar, tidak kemudian menjadi aktor utama, kan bisa saja. Gini, Presiden ini tipikal orang Jawa yang jarang mau ekspresif ketika mengungkapkan sebuah persoalan. Kita lihat sudah 3 kali Presiden secara ekspresif menyampaikan kegelisahannya dan akhirnya akumulatif beliau marah. Sadar nggak menteri-menteri ini ketika Presiden ekspresif melakukan lontaran-lontaran yang menurut saya itu kemarahan. Bukan, pertanyaan saya begini, kalau seandainya memang dia dalam tanda kutip menjadi musuh dalam selimut atau menusuk dari belakang, kan Presiden bisa melakukan sesuatu. Kenapa Presiden tidak melakukan sesuatu kepada yang bersangkutan? Gini, Presiden yang Presiden pikirkan 260 juta rakyat di Republik ini. Dan beliau hari ini kerja dari pagi sampai malam tanpa letih dan mengurangi tidurnya bahkan. Gak mungkin memori otaknya untuk memikirkan satu orang ini. Nah, kita sebagai relawan pendukungnya yang mengingatkan itu, gitu loh. Karena Presiden tidak akan mampu melihat orang-orangnya. Karena semua ketemu Presiden pasti siapa. Loh, kayak kita kan pendukung Presiden bukan pendukung menteri. Jadi kami nggak punya beban untuk mengontrol mereka dan melihat mereka. Dan Anda sebutkan tadi salah satu hasil keuntungannya dialirkan kepada partai. Satu partai atau lebih dari satu partai? Ya kalau kita mau jujur semua partai juga bermain lah. Gitu. Pertanyaan saya, kalau dari tadi Anda mengatakan tadi pra tadi, ke satu partai atau ke beberapa partai atau lebih dari satu partai? Dia bisa bermain secara individu. Kalau kita mau ini, saya sedikit kasih tahu. Dia bisa bermain secara Orang ini sibuk individu. menempatkan orang-orangnya di komisaris dan direksi BUMN. Ini mudah-mudahan menteri ini nonton lah. Menempatkan orang-orangnya di komisaris Dan di direksi BUMN. dan direksi BUMN. Karena orang ini sedikit khawatir dengan kekuatan presiden yaitu pendukungnya relawan-relawannya. Jangan-jangan karena relawan nggak dapat kursi, lalu kemudian diberikan orang-orang yang profesional dari si Menteri Pra ini, lalu kemudian Anda sebagai relawan kecewa. Gini. Jangan dijawab dulu, nanti setelah jeda kami akan segera kembali tetap bersama kami. Termasuk juga ke Bung Fasko nanti, apakah ini merujuk kepada Pak Prabowo, tapi tadi sebutkan menaruh ke orang-orangnya di BUMN dan direksi. Rasanya Pak Prabowo nggak pernah seperti itu, atau siapa nanti? Kita akan bicara selepas jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.